Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala kulli ni'amillah, ala kulli ni'amillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma fanusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Bu, masih semangat Ibu kan Bu? Alhamdulillah. Tinggal sedikit lagi itu Bu, sampai kita kepada garis finish. Maka bersyukurlah kita Bu, syukurlah kita Pak, syukur kita atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmatnya, karunia-Nya, nikmat Ramadan Karim, Ramadan Mubarakah, Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Maka tagline kita malam ini Bu, kata kuncinya adalah Pak, yaitu kata kuncinya ialah sebelum terlambat. Ya Bu, apa Bu? Pak, sebelum semuanya terlambat. Karena kalau tahulah Ibu, kalaulah sudah terlambat, kalaulah sudah tiada, kalaulah sudah tiada, barulah kita terasa Bu, ya Bu ya. Ya Bu, kalau sudah tiada baru terasa. Ibu itu nyanyi dia, bahwa kehadiran Ramadan sungguh berharga, sungguh bernilai bagi kita semuanya. Sungguh berat kita ditinggalkan Ramadan, atau malah kita yang meninggalkan Ramadan. Karena ada kejadiannya kan Pak, Bu, kejadiannya ini ada ambulans lewat di depan rumah kami Bu. Ambulans itu lewatlah di depan rumah kami, sekitar 22 tahun yang lalu lah ini kalau nggak salah. Berhentilah dia di rumah tetangga kami. Berhenti dia, ternyata ada yang meninggal tetangga kami di hari itu. Padahal tinggal 1 hari lagi lah Bu, tinggal besoknya hari Lebaran, hari Idul Fitri. Tapi sungguh sangat disayangkan, almarhumah tidak dapat merayakan Idul Fitri dan mengumandangkan takbir hari raya takbir Idul Fitri, takbir kemenangan, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, walillah ilham. Maka Bu, Pak, sebelum semua terlambat, sebelum bubur jadi nasi, sebelum nasi jadi bubur, sebelum datang masa sulitmu dan sebelum ajal menjemputmu, maka marilah Pak kita kerjakan, kita tunaikan tugas-tugas kita, kewajiban kita. Ya Bu, kita kerjakan salat kita, puasa kita, zakat kita, zakat fitri atau zakat fitrah sebelum Idul Fitri. Dan juga fidyah kita ya kan Bu. Fidyah kita. Fidyah ibu ketika lagi hamil atau menyusui. Lagi hamil atau menyusui. Apa lagi? Fidyah ibu lagi hamil menyusui. Dan tentunya zakat harta kita. Zakat harta kita. Yang kalau memang belum jatuh temponya, ya nggak masalah, ya nggak apa-apa, kita duluankan di bulan Ramadan, yang jumlahnya sekitar 2,5%-nya.
Supaya apa, Bu? Zakat harta kita yang jumlahnya 2,5%, yang nggak apa-apa kalau kita duluankan di bulan Ramadan meskipun belum jatuh temponya. Makanya itu gunanya zakat tadi itu adalah untuk gunanya membersihkan harta kita. Dan juga untuk apa, Bu? Dan juga untuk apa, Bu? Untuk supaya harta kita, Pak, supaya kekayaan kita itu menjadi harta atau rezeki yang penuh dengan barokah. Karena percuma aja, Pak. Percuma aja ya kan, Bu. Kaya pun kita, Pak. Kaya pun kita, Bu. Pejabat, orang hebat. Tapi kalau kita malas atau enggan untuk bersedekah, sama aja, bohong. Pelit kita untuk berinfak apalagi berzakat. Itulah nanti orang yang pelit kuburannya sempit. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Maka itulah nanti yang akan menjadikan rezeki kita rezeki yang ghairu mubarakah, rezeki yang tidak berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya, Bu, akibatnya nanti akan kita gelisah, gegana, Bu. Gelisah kita, Bu, gegana, gelisah, galau dan merana. Waliyazu billahi ta'ala. Maka ada aja kan nanti, Bu, nanti akibatnya ketika kita tidak mensyukuri nikmat itu, tidak bersedekah, tidak berinfak, dan juga kalau ada kelebihan harta berwakaf kita. Nanti mungkin akibatnya ke keluarga kita tidak harmonis kehidupannya, ada istilahnya broken home kan, Pak. Anaknya bandal atau kriminal, bahkan narkoba, atau kita ditipu, bisnis kita bangkrut, atau kita dijebak oleh rekan bisnis kita atau kawan kita, ada proyek kan kita yang jadi kambing hitamnya, sehingga kita lah yang ditangkap KPK atau tangkap polisi. Astagfirullah summa nastaghfir. Itulah yang diakibatkan dari rezeki yang kita bawa ke dalam rumah kita. Karena kita tahu, Bu, Pak, rumus rezeki itu berkah ada 2, Pak. Rumusnya adalah 1, ketika rezeki kita bertambah, rezeki kita, Allah mengamanahkan kita rezekinya, melebihkan rezeki harta kepada kita, maka kalau itu rezeki yang berkah, akan bertambahlah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang kedua, akan semakin baiklah kita, semakin ramahlah kita, semakin ringanlah tangan kita dalam bersedekah. Jamaah salatul Jumu'ah rahimakumullah. Jadi Ustaz, kalaulah kita berdoa atau minta kita kepada Allah untuk diberikan rezeki, boleh enggak kita minta sama Allah untuk jadi kaya? Boleh enggak kita minta sama Allah supaya diberikan harta? Boleh, Bu? Boleh enggak, Pak, menjadi orang kaya? Nabi kaya enggak, Bu? Pak, Nabi kaya tapi hidupnya sederhana. Ya, jadi kalau ditanya boleh Bu, boleh. Enggak apa-apa, boleh kok. Sekarang kalau kids zaman dulu bilang boy, emang boleh? Ya boleh. Yang penting kita ingat, Pak, di dalam harta-harta kita, ketika kita dapat uang penghasilan kita berikan hak-haknya kepada kaum fakir miskin, duafa dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa sedekah 100.000, Pak, ya kan, Pak? Ya kita sedekah 200.000. Ya kalau nggak bisa 100 ya 50.000, nggak bisa 50.000, 20.000, 10.000. Allah tidak melihat besarnya, tapi Allah melihat bagaimana kesungguhan dan keikhlasan kita untuk kita berbagi kepada sesama. Karena indahnya berbagi, dan juga Allah memerintahkan kita untuk saling berbagi dan tolong menolong. Wa ta'awanu, salinglah bahu membahu, tolong menolong kita, gotong royong kita, Pak. Yang kaya menolong yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, yang di atas mengangkat yang di bawah, yang sejahtera, yang pejabat berpihak kepada orang-orang yang lemah, rakyat jelata. Apalagi memang kata Nabi, Pak, tangan di atas kita itu ialah lebih baik daripada tangan di bawah. Maka marilah kita berat sama kita pukul, berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Itulah semangat gotong royong, itulah semangat Ramadan yang hadir di tengah-tengah kita, untuk kita bisa kita saling menolong, kita saling bahu membahu, bantu membantu. Karena siapa yang menolong akan ditolong Allah, siapa yang memudahkan akan dimudahkan Allah, siapa yang meringankan akan diringankan Allah, siapa yang memuliakan akan dimuliakan Allah, siapa yang menyayangi akan disayangi Allah, yang mengasihi akan dikasihi Allah. Irhamu man fis sama, kata Allah. Maka insyaallah bahagialah
dan berkahlah hidup kita semua. Maka Bapak Ibu jamaah salatul tarawih, jamaah salatul Jumat rahimakumullah, kalau memang kita belum diberikan harta tadi, kita udah minta sama Allah, belum kita diberikan harta, kita sudah berusaha, sudah doa, kita sudah bekerja, kita mati-matian banting tulang, paras keringat, ya kan? Kesana dan kemari 24 jam lebih, seminggu 24 jam lebih, 7 hari 1 minggu, tapi belum juga kita dilebihkan Allah, diamanahkan harta, maka janganlah Pak, janganlah kita mengeluh, mengadu kepada Allah, ya Allah kok kayak gini hidup kita, kok susah kali ya Pak Allah, ini kehidupan ini lagi susah ya kan Bu, semuanya serba naik gitu kan, harga-harga sembako naik, semuanya makanan-makanan, tapi harta nggak ya kan Bu, semuanya lagi susah nih Bu ya, harga naik semuanya harga Bu, tapi pahala nggak naik. Ketika kita berkeluh di depan Allah yang seperti itu, maka apa jadinya Bu? Maka kita lah akan rugi dan menanggung penderitaannya. Oke, maka biarlah Bu kita curhat kepada Allah, ya Allah biarlah ya Allah hamba dalam keadaan sulit ini ya Allah, hamba ikhlas menjalaninya, sabar hamba ya Allah. Namun ya Allah namun harapan hamba besar, harapan hamba ya Allah, mau kami hamba mohon ya Allah, anak-anak hamba, anak cucu hamba ya Allah, berikanlah kemudahan dalam rezekinya ya Allah. Enggak apa, biarlah hamba miskin ya Allah menanggung penderitaan ini, tapi janganlah anak cucu hamba menderita miskin seperti hamba saat ini. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita semuanya dan ketakwaan kita. Karena Bapak Ibu jamaah salatul Jumat rahimakumullah, ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita udah ibadah, kita udah sholat, kita jaga sholat kita, puasa kita, sedekah kita zikir kita istiqomahkan, kita terus berdoa kepada Allah, kita membantu orang lain, kita menjaga lisan kita menyantunkan diri kita, melembutkan hati kita, maka apa jadinya Pak? Maka jadinya nantinya kita akan mendapatkan satu kedudukan yang mulia, kedudukan yang tidak ada kemuliaan di sisi Allah kecuali kemuliaan, yaitu suatu kemuliaan tersebut, yaitu ialah suatu ketakwaan di sisi Allah. Itulah nantinya jadinya kita la'allakum tattaqun, kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi bagi Allah dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah kita dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang. Dan selalu kita berdoa kepada Allah, nas'aluka ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ini ya Allah. Di akhir Ramadan ini kami mohon meminta berdoa kepadamu ya Allah, terimalah ibadah-ibadah kami, salat kami, puasa kami, amal-amal soleh kami ya Allah. Allahumma taqabbal ya Allah minna salatana wa siyamana wa kullu a'malana a'malan salihan ya Allah. Ya mujibas. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah, innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Amin amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin.